Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Claudianisa, kelas 4A. Saya mau menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Dahulu kala Mesir dipimpin oleh Fir'aun, seorang raja yang kejam dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun memerintahkan kepada seluruh prajuritnya untuk membunuh seluruh bayi laki-laki dari Bani Israel. Kelak bayi-bayi itu yang menghancurkan kerajaan seperti dalam mimpinya. Ketika Musa lahir, Allah memberikan ilham kepada ibunda Musa untuk menghanyutkan anaknya ke sungai Nil. Oleh ibunda Musa, Musa dimasukkan ke dalam peti. Lalu peti itu dihanyutkan ke sungai Nil supaya tidak dibunuh oleh Fir'aun. Allah pun menyelamatkan Musa. Musa ditemukan oleh istrinya Fir'aun di sungai Nil. Dari awal, Fir'aun mulai curiga bahwa bayi yang dibawa istrinya adalah bayi yang akan menggulingkan kekuasaannya. Musa menjadi seorang pemuda yang taat. Pada suatu hari, Musa melihat ada keributan antara orang Mesir dengan Bani Israel. Musa mencoba melerai kedua orang itu. Tidak sengaja, Musa memukul orang Mesir hingga tewas. Musa menyesali perbuatannya. Ia pun memohon ampunan kepada Allah. Raja Fir'aun mengetahui hal itu. Kemudian dia menyuruh kepada pasukannya untuk menangkap Musa. Musa menyelamatkan dirinya ke kota Madian. Di sana ia bertemu dengan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib pun menikahkan putrinya Syafira dengan Musa. Tetapi dengan syarat Musa harus bekerja di kebunnya selama 8 tahun. Di Bukit Tursina, Allah mengangkat Musa menjadi nabi. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular yang sangat besar dan tangannya yang bisa memancarkan cahaya. Nabi Musa bersama Nabi Harun sepupunya mendatangi Raja Fir'aun. Wahai Fir'aun, aku utusan Tuhan. Aku mengajak kamu beriman kepada Allah, ucap Nabi Musa. Mendengar hal itu, Raja Fir'aun marah. Lalu ia berkata, "Hai Musa, tunjukkan kepadaku bahwa kamu adalah utusan Tuhan." Musa pun memperlihatkan kedua tangannya yang bisa memancarkan cahaya. Semua orang yang melihat pada saat itu tertunduk, termasuk Raja Fir'aun. "Kau pasti menggunakan sihir, Musa," teriak Raja Fir'aun. Ia pun mengumpulkan para tukang sihir di tanah lapang. Para penduduk Mesir berkumpul. Mereka ingin melihat siapa yang hebat antara Musa melawan tukang sihir Raja Fir'aun. Para tukang sihir itu melempar tali yang kemudian berubah menjadi ular-ular kecil. Kemudian Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya yang kemudian berubah pula menjadi seekor ular yang sangat besar dan memakan ular-ular kecil itu. Melihat peristiwa itu, para penyihir itu menyatakan keimanan kepada Allah. Raja Fir'aun marah karena banyak rakyatnya yang beriman kepada Allah. Ia tidak segan-segan membunuh pengikut Nabi Musa. Raja Fir'aun berencana membunuh Musa dan pengikutnya. Allah menyuruh Nabi Musa beserta pengikutnya untuk meninggalkan Mesir. Nabi Musa dan pengikutnya menuju Palestina pada malam harinya. Fir'aun yang mengetahui Musa dan pengikutnya telah meninggalkan Mesir. Langsung ia dengan pasukan berkuda mengejar Musa dan pengikutnya. Fir'aun dengan cepat mengejar Nabi Musa. Pada pengikut Nabi Musa sudah mulai panik.
Di depan mereka terbentang Laut Merah dan di belakang mereka Fir'aun dengan pasukannya. Allah pun menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkat ke Laut Merah. Lalu terbelahlah Laut Merah sehingga Nabi Musa dan pengikutnya dapat menyeberang dengan selamat. Sementara itu, Fir'aun dan pasukannya terus mengejar. Namun, ketika sampai di pertengahan laut, air laut pun bertemu kembali, maka binasalah Fir'aun dan pasukannya. Nabi Musa menerima kitab Taurat sebagai pedoman hidup Bani Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.